Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembahasan NVivo. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu fitur pada NVivo yaitu Picture. Saya akan mulai dengan membahas data gambar atau picture penelitian kualitatif dan akan mempraktikkannya nanti pada aplikasi NVivo. Apa itu data gambar? Data gambar dalam penelitian kualitatif dapat berupa representasi visual yang mendukung analisis fenomena sosial atau budaya. Contoh data gambar dalam penelitian kualitatif yaitu foto partisipan yang diambil selama wawancara atau observasi, atau juga foto lingkungan penelitian. Misalnya gambar ruang kelas, foto tempat kerja, atau lokasi lain yang relevan dengan penelitian. Terus ada juga dokumentasi visual seperti poster, papan tulis, atau karya siswa. Kemudian ada juga diagram atau peta, misalnya peta lokasi sekolah atau diagram alur interaksi di kelas. Kemudian ada juga sumber visual dari media, misalnya gambar dari komik, iklan, atau video. Misalnya di sini kita lihat contoh gambar. Di sini kita lihat ada guru dan siswanya, atau mungkin ada yang meneliti tempat kerja seperti ini. Suasana lingkungan kerjanya dipotret, kemudian fotonya itu dijadikan sebagai data. Atau ada yang meneliti peninggalan sejarah, candi, prasasti, difoto, kemudian itu digunakan sebagai data. Atau penelitian budaya, misalnya bagaimana suatu tradisi dilaksanakan atau bagaimana proses musyawarahnya dalam sebuah lingkungan adat, kemudian itu dipotret dan dijadikan data penelitian. Nah, sekarang kita bicara analisis data gambar. Analisis data untuk menggali makna gambar. Jadi gambar yang kita miliki itu memiliki banyak makna karena kita anggap representasi visual dari fenomena yang ingin kita teliti. Kemudian data gambar harus mendukung pertanyaan penelitian dan menggambarkan fenomena yang ingin diteliti. Kemudian langkah awal ketika kita ingin menganalisis data gambar yaitu kita membuat kategori awal dari gambar seperti waktu, tempat, partisipan, atau konteks gambar. Setelah itu, kita berikan deskripsi rinci setiap gambar. Jelaskan konteks gambar, siapa di dalam gambar, aktivitas yang berlangsung, atau elemen lain yang relevan. Nah, inilah yang akan dilakukan pada aplikasi NVivo. Kemudian, kita akan memberikan kode dan mengidentifikasi tema. Ini juga dilakukan di NVivo. Langkahnya sudah sama dengan menganalisis data kualitatif yang lain, misalnya data wawancara. Yang terakhir adalah lakukan interpretasi dan validasi temuan, misalnya triangulasi data atau meminta feedback dari partisipan atau member checking. Tujuannya untuk memastikan bahwa interpretasi kita itu sama dengan apa yang dimaksud oleh partisipan yang kita teliti. Nah, sekarang mari kita lihat data gambar pada aplikasi NVivo. Yang pertama tentunya adalah kita membuka aplikasinya, maka tampilannya akan seperti ini. NVivo yang saya gunakan adalah versi NVivo 12 Plus. Terus kita masuk ke import, pilih files, kita buka di mana gambar kita disimpan. Di sini saya sudah siapkan beberapa foto, saya blok semua, kemudian open, kita klik import. Dan semua data yang saya blok sudah ada di aplikasi NVivo. Misalnya saya buka guru gotong royong. Misalnya penelitian saya ingin melihat bagaimana guru ini berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Dan saya mengamati guru yang ikut kerja bakti gotong royong dan saya potret. Dan ini adalah data saya. Kemudian saya klik edit. Nah, selanjutnya yang dilakukan adalah kita memberikan caption atau konten berupa teks ya dari gambar ini. Kenapa? Karena gambar ini belum bisa diolah secara teks. Untuk itu kita harus berikan
penjelasan, deskripsi. Seperti yang dilihat pada detail view ini terdapat tabel ya. Di sini ada region, kemudian konten. Region ini untuk menggambarkan koordinat dari gambar. Misalnya saya blok di sini, berarti ini menggambarkan region. Kemudian konten ini adalah deskripsi dari region tersebut. Saya langsung praktikkan. Misalnya saya lihat gurunya adalah yang ini. Kemudian saya blok. Kemudian saya klik kanan. Terus insert row. Di sini sudah ada regionnya. Kemudian saya berikan konten. Misalnya Pak Guru ikut melakukan kerja bakti dengan terlibat melakukan pemotongan rumput. Terus misalnya saya ingin jelaskan ini lagi ya. Terus saya klik kanan, insert row. Di sini saya akan berikan konten, misalnya rumput ini berada di jalanan tidak jauh dari lingkungan sekolah. Saya akan berikan deskripsi yang tanah di belakang sini. Saya blok, klik kanan, kemudian insert row. Kemudian saya akan berikan deskripsi. Tebing ini sering mengalami longsor kecil jika musim hujan. Longsor ini lumayan ganggu pengguna jalan termasuk siswa. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua lakukan pemberian deskripsi, pemberian makna, gambar yang Bapak Ibu punya sampai dianggap cukup. Nah, jika sudah pada tahap ini, maka kita lihat kita sudah memiliki data teks. Artinya ini sudah mirip dengan data transkrip wawancara. Apabila sudah dalam bentuk data teks, berarti itu akan lebih gampang untuk dilakukan coding. Misalnya, saya akan melakukan coding untuk teks ini. Klik kanan, terus code. Saya akan simpan di notes, new notes. Kemudian saya berikan coding, yaitu lingkungan sekolah. Terus oke. Maka coding itu akan tersimpan di notes untuk NVivo 12. Nah, saya kembali ke files, lakukan cara yang sama untuk gambar-gambar yang lain. Saya berikan contoh lagi, misalnya pelatihan guru. Terus klik edit, kemudian berikan deskripsi dari gambar kita, berikan makna, berikan penjelasan. Tujuannya apa? Supaya bisa dianalisis secara tekstual, supaya bisa diberikan coding. Di sini ada region dan konten. Yang kita lakukan adalah bagian mana yang ingin diberi makna. Misalnya, saya ingin memberi makna bagian ini ya. Ada meja yang kosong di depan. Tandai seperti ini. Kemudian klik kanan, insert row. Kemudian saya berikan penjelasan. Pada pelatihan ini ada kursi yang tidak terisi di depan. Hal ini membuktikan bahwa beberapa guru tidak nyaman ketika duduk di depan. Ini contoh saja, anggaplah seperti itu. Misalnya saya ingin blok ini juga. Ini sangat menarik ya.
lorong atau space. Klik kanan, kemudian insert row. Kemudian saya jelaskan. Pada pelatihan ini ada space di tengah peserta untuk fasilitator memeriksa pekerjaan guru. Kemudian misalnya ini lagi laptop ya. Tandai laptop, klik kanan, kemudian insert row lagi, jelaskan. Beberapa peserta membawa laptop sehingga mereka bisa langsung praktik. Satu lagi, misalnya saya lihat di sini seorang guru yang ada minuman depan. Saya klik kanan, insert row. Saya akan bermakna bahwa minuman sangat penting dalam pelatihan dan seterusnya. Nah, ini contoh saja ya. Nah, setelah ada deskripsinya, maka ini dengan gampang kita lakukan coding seperti tadi. Saja ini, saya blok, klik kanan, kemudian code, saya berikan sebagai new node, kode yang baru. Nama kodenya adalah pelatihan guru. Kemudian oke. Nah, kalau dibuka notes, maka sudah ada 2 kode dari gambar. Nah, ini kalau kita close gambarnya, yang 2 tadi, kita buka file kembali, itu sudah otomatis tersimpan. Saya buka lagi fokus group. Oh, ini salah ya. Yang benar adalah guru gotong royong. Datanya sudah ada. Kemudian pelatihan guru, datanya sudah ada. Nah, sekali lagi lakukan cara yang sama untuk semua gambar. Demikian penjelasan tentang data gambar penelitian kualitatif dan bagaimana mengaplikasikannya pada aplikasi NVivo. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.